Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di seri konsep dasar sistem bilangan sesi yang kelima. Ini merupakan video terakhir dari 4 sesi yang sudah kita lalui ya. Kita masih akan bahas mengenai hal yang kalian dilarang gagal paham dalam konsep dasar sistem bilangan oktal atau basis 8. Saran saya sebelum melanjutkan video ini, kalian tonton dulu yang sesi 2 ya, terutama ya, yaitu konsep dasar sistem bilangan desimal. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya dengan pengantar sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini dikenal juga dengan basis 8 ya, atau radix 8. Sesuai dengan namanya yaitu basis 8, maka sistem bilangan oktal ini menggunakan 8 buah lambang bilangan ya, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk menuliskannya, kalian bisa gunakan notasi 8, O besar atau kecil ya, seperti contoh di bawah ini. Sekarang kita lanjutkan ke konsep ikatan puluhan dan ratusan dalam oktal. Seperti biasa, kita gambarkan dulu lambang bilangannya ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 merupakan lambang bilangan yang paling tinggi ya. Setelah 7, dia akan kembali lagi ke 0. Oke, kemudian kita tuliskan digit satuan, puluhan, dan ratusan. Di sini adalah jumlah lidi yang ingin kita wakili jumlahnya, dan di sini adalah jumlah lidi tersebut jika kita menyebutnya dengan sistem bilangan desimal. Oke, kita mulai ya. Jika tidak ada lidi, maka sistem bilangan desimal akan mengatakan itu atau mewakilinya dengan simbol seperti ini, atau kita kenal dengan 0. Bagaimana dengan oktal? Di oktal juga sama ya, dia menggunakan simbol seperti ini. Dituliskan dalam digit satuan ya, berarti tidak ada satuan, 0 puluhan tidak ada puluhan, dan 0 ratusan tidak ada ratusan karena kosong ya. Kemudian lidinya kita tambahkan satu lagi. Di desimal kita kenal sebagai lambang seperti ini, 1 ya. Di oktal juga sama, masih 1. Dituliskan di digit satuan ya. Kemudian puluhannya 0 dan ratusannya juga 0 karena tidak ada ikatan puluhan dan tidak ada ikatan ratusan. Demikian seterusnya ya, sampai ke angka 7 ya. Jadi 7 lidi seperti ini ya dalam desimal ya. Di oktal kita juga menuliskannya sebagai 7. Oke, ini lambang bilangannya yang paling tinggi ya, 7 ya. Sekarang bagaimana kalau lidi ini kita tambahkan satu buah lagi? Di desimal ya, kita masih mengenal ini sebagai 8, dilambangkan dengan lambang seperti ini. Tetapi bagaimana dengan sistem bilangan oktal? Ternyata dia sudah tidak ada lambangnya lagi ya. Jadi karena sudah sampai paling tinggi, maka dia akan kembali ke 0 dan akan menambahkan untuk digit berikutnya, yaitu puluhan dari 0 menjadi 1 ya. Atau dengan cara lain, kita bisa mengatakan bahwa di dalam sistem bilangan oktal harus diikat setiap 8, sehingga jika ada seperti ini, lidinya harus diikat ya, menjadi dari satuan menjadi puluhan, atau dari 8 satuan menjadi 1 puluhan, sehingga di satuannya dia 0, kemudian di puluhannya ada 1 ikatan puluhan ya, dan di ratusan dia tidak ada ikatan ratusan, sehingga inilah yang dikatakan sebagai 10 oktal. Sama dengan yang kita kenal sebagai 8 dalam desimal. Jumlah lidinya 8 ya menurut orang desimal. Tapi menurut orang oktal atau menurut sistem bilangan oktal, dia adalah 10. Oke, sampai di sini saya rasa cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai absolut dan nilai posisional atau bobot ya dalam bilangan oktal. Kita berikan contoh bilangan 307 oktal ya, dilambangkan dengan 8 seperti ini. Kemudian kita tuliskan digit-digitnya, dimulai dari digit ke-1 paling kanan sampai dengan digit ke-5 paling kiri. Ya, kemudian kita tuliskan 7 dalam satuan, 0 dalam puluhan, dan 3 dalam ratusan.
kemudian digit keempat dan kelima dan seterusnya kita bisa isikan dengan 0 ya, karena tidak ada. Kemudian yang paling kanan ini sama ya, dikenal sebagai LSD atau least significant digit, dan yang paling kiri dikenal sebagai MSD atau most significant digit. Oke, kemudian kita tuliskan untuk sebutan posisi dan bobotnya. Untuk yang paling kanan disebut dengan satuan, bobotnya adalah 8 pangkat 0. Angka 8 ini didapatkan dari basisnya ya, atau base-nya atau radiksnya, yaitu base 8 atau basis 8. Sehingga di sini bobotnya adalah 8 pangkat 0 atau 1. Kemudian kita lanjutkan ke digit berikutnya, digit 2 ya, disebut sebagai puluhan. Bobotnya adalah sekarang 8 ya, dari base-nya ya, pangkat 1, ketemunya 8. Kalau diperhatikan di sini, ini adalah 8 kali daripada digit sebelumnya atau digit satuan. Kita lanjutkan lagi di digit ketiga, yaitu disebut dengan ratusan. Bobotnya adalah 8 ya, pangkat 2, ketemunya adalah 64. Kalau diperhatikan lagi di posisi ratusan ini adalah 8 kali dari posisi puluhan. Kita lanjutkan lagi, digit keempat disebut dengan ribuan. Bobotnya adalah 8 ya, base-nya pangkat 3 atau 512. Ini juga sama, 8 kali daripada digit sebelumnya. Dan yang terakhir di sini adalah kita sebut sebagai puluhan ribu. Bobotnya adalah 8 pangkat 4 atau 4096. Ini juga sama, adalah 8 kali daripada digit sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ya, ini 307, kita tuliskan lagi ya seperti tadi ya. Kemudian sekarang kita akan mencari nilai di masing-masing digit yang ada di sini, yaitu satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat di digit satuan ya. Di sini ya, nilainya adalah 7, yaitu nilai absolutnya, dikalikan dengan 1 bobotnya, sehingga ketemu adalah 7. Kemudian di digit puluhan ya, nilai absolutnya adalah 0 dikalikan dengan bobotnya yaitu 8, ketemunya 0. Dan di digit ratusan, nilai absolutnya adalah 3 dikalikan dengan bobotnya adalah 64 ya, sehingga ketemulah 192. Di digit ribuan dan puluhan ribu dan seterusnya, karena dia 0, maka berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0 ya, sehingga tidak perlu kita hitung. Oke, kemudian ini kita jumlahkan ya, sehingga ketemulah 192 ditambah 0 ditambah 7 sama dengan 199. Ini artinya 307 oktal sama dengan 199 desimal ya. Jadi kalau kita dalam bentuk lidi, menurut orang desimal, menurut sistem bilangan desimal adalah 199, tetapi menurut orang oktal atau sistem bilangan oktal adalah 307. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan di video-video ini ya. Kita selanjutnya akan melangkah ke pemakaian praktis ya. Kalau ini kan kita bicara konsep mungkin panjang lebar gitu ya. Nah, nanti di praktis kita akan menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Oke, selamat belajar ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan diulang lagi videonya. Ada yang masih bingung silahkan komentar di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.